Begitulah cepatnya hari berlalu. Hari berubah menjadi pekan, pekan menjadi bulan, bulan menjadi tahun, tahun menjadi windu, windu pun berubah menjadi abad. Yang mati hilang, yang dulu hidup kaya, hari ini hanya tinggal kenangan saja. Kemana mereka dulu yang hebat-hebat, bangsawan, para penguasa, semua mati ditelan zaman. Yang tinggal hanya apakah dia orang paling baik, dicatat dengan tinta emas, atau orang paling jahat, dihujat, dicaci, dan dimaki. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Nama yang baik atau nama yang buruk. Watilkal ayyamul lati bainan nas. Demikianlah hari demi hari kami pergantikan di antara manusia. Untuk apa hari ini dirubah Allah Subhanahu wa taala? Mengapa hari datang silih berganti dan kita ada di zaman ini? Allah ingin menguji siapa yang imannya tetap istiqomah, siapa yang masih beriman sampai hari ini. Ucapkan alhamdulillah, nikmat paling besar adalah nikmat istiqomah dalam iman dan Islam. Berapa banyak orang yang ketika dulunya dia orang baik-baik, hari ini berubah menjadi tidak baik. Yusbihu mu'minan, pada pagi hari dia beriman, wa yumsi kafiran, petang hari ia berubah menjadi kafir. Maka kita selalu meminta, wahai Engkau yang membolak-balikan hati kami, sabbit qulubana, kokohkan hati kami, ala dinik dalam agamamu, wala ta'atik dalam ketaatan kepadamu. Berapa banyak yang dulu susah melarat, miskin, untuk sesuap nasi pun sulit. Tapi begitu Allah melapangkan rizkinya, tidak menjadi hamba yang bersyukur. Dia lalai, dia sangka itu karena jerih payahnya, dia kufur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari ini, alhamdulillah, ada hamba yang disehatkan Allah, dia tetap bersyukur. Ada hamba yang ditingkatkan Allah rezekinya, dia tetap bersyukur. Ada hamba yang dinaikkan Allah Subhanahu wa taala kuasanya, dia tetap bersyukur. La in syakartum, kalau kamu syukuri nikmat itu, la azidannakum, pasti akan kutambah. Wala in kafartum, tapi ingat, kalau kamu kufur, kamu ingkar, inna azabila syadid, azabku amat sangat hebat, amat sangat dahsyat, amat sangat mengerikan. Berapa banyak orang yang di masa lalu mati dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Tapi itulah manusia, diambil dari kata nasia, lupa. Dia tidak pernah ingat apa yang pernah ditimpahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum-kaum sebelumnya. Wa iza samud ahohum sholihah, kepada kaum Samud diutus Nabi Soleh. Mana mereka sekarang? Punah, musnah, tidak ada lagi di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Wa ila Madian ahohum Su'aiba, kepada kaum Madian diutus Nabi Su'aib. Mana mereka sekarang? Punah, musnah, tidak ada jejaknya di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Wa ila Adin ahohum Huda, kepada kaum Ad diutus Nabi Hud. Tidak ada satupun di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang tetap juga angkuh dan sombong. Memang itulah manusia yang berada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang baik tidak pernah berhenti mengajak kebaikan. Umat ini dikatakan baik bukan karena banyak ibadahnya. Umat ini dikatakan baik bukan karena dia bolak-balik ke kota Makkah untuk pergi haji dan umroh. Allah puji umat ini, kuntum khairu ummah, kalian umat terbaik. Kapan umat ini disebut umat terbaik? Bila umat ini disebut umat terbaik, ta'muruna bil ma'ruf, ketika engkau sanggup mengingatkan saudaramu dalam kebaikan. Pagi, ingatkan tentang siang. Siang, ingatkan tentang petang. Petang, ingatkan tentang malam. Dan malam, ingatkan bahwa esok pagi kita tetap berbuat baik. Larang mereka dari perbuatan munkar. Maka, hari-hari yang sudah kita lewati di masa lalu, sanggupkah akan terulang kembali? Pepatah Arab mengatakan, lan tarji'al ayyamul lati madat, yang lalu tidak dapat terulang kembali. Apakah semua itu berlalu begitu saja? Tidak ada yang percuma, tidak ada yang gratis, tidak ada yang sia-sia.
Semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak kita tegak di atas muka bumi ini, sejak kita diberikan nafas, diberikan hidup, diberikan nyawa, maka sejak itu kita ditanya, "Fakhalaqnakum abasa?" Apakah kalian kami ciptakan sia-sia? Apakah kamu sangka? Apakah kamu semua menduga bahwa menciptakan kamu lalu kamu tidak akan kembali kepada kami? Semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kata yang dapat terucap dari lidah orang yang beriman selain ucapan Astaghfirullahalazim. Ampunkan segala dosaku di masa lalu, ya Allah. Aku lalai dan aku lupa, ya Allah. Kami termasuk orang-orang yang menghilangkan usia kami, ya Allah. Kami tidak tahu kemana umur kami selama ini. Berapa jam untuk perbuatan dosa dan berapa untuk perbuatan maksiat. Padahal ketika tiba masanya, kami semua akan menghadap-Mu dan pada saat itu semua akan dihitung menit demi detik. Detik semuanya tidak ada yang luput dari panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna alaikum lahafizin. Bersamamu ada malaikat hafazah, kiraman mulia, katibin mencatat. Ya'malu nama taf'alun. Dia tahu semua yang kamu lakukan. Betapa waktu-waktu yang lalu tidak dapat kita tebus dengan apapun selain perbaiki di masa yang akan datang. Tingkatkan kualitas salat berjamaah, tingkatkan membaca Al-Quran. Andai usia kita sudah lanjut, tidak dapat kita jemput, maka kita didik anak cucu generasi yang akan datang menjadi generasi yang Qur'ani dan Islami. Hari itu tidak ada naungan, kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara yang mendapat naungan itu adalah anak muda yang tumbuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai masa muda kita penuh dosa, andai masa muda kita penuh narkoba, andai masa muda kita penuh zina, jangan sangka Allah Subhanahu wa Ta'ala tutup pintu tobat. Allah tidak terima tobat orang yang mempersekutukannya, tapi tobat selain itu diterima, dibukakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari perbaiki, anak, menantu, cucu, sahabat, ajak ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah salah satu memperbaiki di masa lalu, kita perbaiki di masa yang akan datang. Mengapa Allah buat kita masih hidup sampai hari ini? Allah ingin melihat siapa di antara kita yang layak untuk menjadi syuhada, hidup mulia atau mati syahid. Pilihan orang Islam tidak banyak. Kalau hidup mulia, kalau mati syahid. Jangan hidup mulia, mati terlunta-lunta. Tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa orang yang susah melarat hanya untuk menjaga diri dari haram dan subhat, Allah memuliakan dia. Yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang paling takut kepada Allah. Pagi dan petang katakan, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, selamatkan kami, aku, keluargaku, dari api neraka, ya Allah.